Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Amerika yang berjudul The Crazies. Film ini dirilis pada tanggal 18 November 2010 dan disutradarai oleh Brad Eisner. Film ini diperankan oleh Timothy Olyphant sebagai David, Radha Mitchell sebagai Judy, dan Joe Anderson sebagai Russell. Film ini berkisah mengenai keganjilan yang melanda sebuah kota bernama Ogden Marsh. Penduduk kota itu tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka seperti seorang psikopat dengan nafsu untuk membunuh dan melakukan pengerusakan. Sheriff kota tersebut, David, menemukan beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh penduduk kotanya. Istri David yang kebetulan seorang dokter, Judy, tidak bisa mendeteksi tingkah aneh yang dilakukan salah satu penduduk yang mengunci dan membakar anak dan istrinya hidup-hidup di dalam rumah. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota yang tenang dan damai bernama Ogden Marsh. Awalnya, kota ini sangat damai dengan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani. Salah satu hiburan mereka adalah menonton pertandingan baseball. Suatu hari, di tengah pertandingan baseball, terlihat seorang pria bernama Rory Hamill. Dia tiba-tiba berjalan menuju ke tengah lapangan dengan membawa senjata. Seorang sheriff muda bernama David segera mengambil tindakan karena dia mengira bahwa Rory dalam pengaruh minuman keras. Karena Rory telah menodongkan senjatanya dan David tidak ingin ada korban jiwa, maka David terpaksa menembak mati Rory di sana. Keesokan harinya, David pergi ke kantor dan mendapatkan laporan bahwa Rory sedang tidak dalam pengaruh minuman keras. Mengetahui laporan tersebut, tentunya kasus ini akan menjadi pemeriksaan lebih lanjut. Scene berpindah kepada seorang dokter bernama Judy, yang tidak lain adalah istri dari David. Di sana, dia kedatangan pasien yang bernama Bill, yang tampak terus melamun dan bersikap aneh. Lalu di malam harinya, di rumah keluarga Bill, istri Bill yang bernama Dirda dan anaknya yang bernama Nicholas merasa kebingungan karena mesin jagung yang tiba-tiba menyala. Karena merasa penasaran, akhirnya Dirda pun pergi untuk memeriksanya, dan ternyata Bill tidak ada di sana. Tidak lama kemudian, Dirda mendengar teriakan dari Nicholas. Setelah dihampiri, Nicholas mengajak Dirda untuk bersembunyi karena Bill yang membawa pisau dan bersikap aneh. Sementara, Bill telah mengetahui keberadaan mereka, hingga akhirnya Bill pun mengunci Dirda dan Nicholas lalu membakarnya hidup-hidup di dalam sana. David yang sedang tidur tiba-tiba ditelepon oleh pihak damkar yang melaporkan tentang kebakaran untuk segera bergegas pergi ke sana. Sayangnya, setelah didatangi, istri dan anak Bill sudah tewas tidak terselamatkan. Sementara Bill sendiri tidak merasa menyesal sedikitpun dan justru malah bersiul santai. Karena peristiwa tersebut, akhirnya Bill dimasukkan ke dalam penjara. Dan lagi-lagi sikapnya yang begitu aneh membuat ngeri para petugas. Di tempat lain, sekelompok orang yang sedang berburu, mereka menemukan mayat yang mengambang di atas air. Ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang pilot dari sebuah pesawat yang jatuh di sana. Setelah menyelidiki kasus penemuan mayat dan pesawat yang jatuh di sungai, Victor menyimpulkan bahwa air di kota tersebut telah terkontaminasi oleh sesuatu yang berbahaya. Dan pencemaran tersebut tidak lain adalah dari barang bawaan pesawat yang terjatuh di sungai tersebut. Air yang diminum telah membuat dua penduduk di sana menjadi gila. Seorang pria bernama Russell yang merupakan bawahan dari David melihat Bill terkapar dengan tubuh seperti zombie. Lalu ketika dihampiri, Bill tiba-tiba terbangun dan mengejutkan mereka berdua. Ketika David hendak menggunakan teleponnya, dia dibuat bingung karena tidak ada sinyal sama sekali. David pun keluar untuk mencari sinyal. Namun, sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi dari dalam mobil. Dan pada saat itu juga, David mendengar pecahan kaca dari sebuah rumah. Lalu, dia pun masuk ke sana. Kemudian, dia menemukan seorang pria yang masih hidup, namun dengan mulut dan kelopak mata yang terjahit. David pun mencoba membuka jahitannya,
Lalu pria tersebut mengatakan bahwa di belakang dirinya terdapat seseorang yang sedang berusaha untuk membunuhnya. Tapi beruntung, Russell datang tepat waktu, sehingga David pun dapat terhindar dari bahaya. Di malam harinya, ketika David dan Judy berdebat, Judy melihat seseorang di luar rumah. Lalu David pun memeriksanya, dan tidak lama kemudian terdengar jeritan dari Judy, istrinya. Ternyata mereka berdua telah dijemput oleh pasukan militer dari Amerika. Para pasukan tersebut dalam misi pengevakuasian seluruh penduduk penghuni kota dan mengkarantina populasi Ogden Marsh dari virus yang membuat manusia menjadi seperti zombie. Semua penduduk Ogden Marsh dikarantina tanpa terkecuali, dan sayangnya ketika pemeriksaan Judy tidak lolos dan dinyatakan sebagai orang yang terinfeksi. Padahal sebenarnya Judy tidak terinfeksi sama sekali, namun karena sedang mengandung membuat suhu tubuhnya meninggi. Ketika hendak menghampiri Judy, David dihalangi oleh para petugas hingga Judy pun dibawa tim medis. Di sisi lain, sekelompok orang yang terinfeksi mulai melakukan kekacauan. Pihak militer dan tim medis yang merasa kewalahan akhirnya terpaksa meninggalkan lokasi karantina. Sementara, orang-orang yang masih berada di lokasi karantina berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan posisi Judy sekarang masih berada di ruang isolasi dengan keadaan terikat bersama seorang wanita bernama Becca dan yang lainnya. Di sana, mereka dibiarkan begitu saja karena para petugas telah pergi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tidak lama kemudian, seorang pria yang telah terinfeksi masuk ke ruang isolasi tersebut, lalu membunuh semua orang yang ada di sana. Dan ketika pria tersebut akan membunuh Becca, tiba-tiba Judy berteriak untuk memancingnya. Namun, sebelum pria itu membunuh Judy, David dan Russell datang menyelamatkan mereka berdua. Mereka pun mencari kendaraan untuk pergi dari sana. Terlihat keadaan sudah porak-poranda akibat kekacauan di sana yang disebabkan oleh orang-orang yang terinfeksi. Dan karena tidak ada kendaraan, mereka pun berjalan kaki menuju rumah David untuk mengambil kendaraan tua miliknya. Di tengah perjalanan, Becca melihat kekasihnya, Scotty. Lalu mereka menghampirinya. Namun, Scotty mengira mereka sudah terinfeksi. Karena panik, Scotty lalu menodongkan senjatanya, namun David berhasil merebutnya. Tidak lama setelah itu, pihak militer datang dan mereka bersembunyi di tempat yang aman. Sementara, ibunya Scotty yang berada di rumah akhirnya tertangkap. Karena tidak terima ibunya ditangkap, akhirnya Scotty pun keluar untuk menghampiri ibunya. Namun, pihak militer membunuh Scotty dan ibunya. Setelah merasa aman, mereka pun meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah David. David dan Judy masuk untuk mengemasi barang-barang mereka. Ketika Judy masuk ke kamar calon bayinya, ternyata di sana sudah ada orang yang terinfeksi, yang ternyata mereka adalah istri dan anak dari Rory. David pun menghampiri Judy dan hampir saja mereka berdua terbunuh. Namun, lagi-lagi Russell datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika David dan Judy keluar, mereka melihat Russell seperti sedang sakit. Mereka pun pergi untuk mencari tempat berlindung. Lalu, ketika mereka di tengah perjalanan, Becca melihat helikopter yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun masuk ke dalam tempat pencucian mobil untuk bersembunyi. Dan ternyata, di sana sudah ada orang yang terinfeksi yang menunggu mereka. Karena hal itu, mereka pun berusaha untuk keluar dari sana. Namun, ketika mereka akan keluar, tiba-tiba ada orang yang terinfeksi yang mendekati Becca, lalu mengikatkan tali ke leher Becca. Becca pun tergantung dan akhirnya tewas. David, Judy, dan Russell akhirnya berhasil keluar dari sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, David melihat sebuah mobil yang melaju ke arah mereka dan berniat untuk menghentikannya. Namun, Russell bersikap aneh dan sadis dengan mengambil ranjau untuk menggulingkan mobil tersebut. Untungnya, sopirnya masih selamat hingga dapat diinterogasi. Hingga informasi pun didapatkan bahwa faktanya virus tersebut berasal dari pesawat militer yang mengalami kecelakaan di balik bukit. Pesawat tersebut mengangkut muatan senjata biologis yang terpaksa melakukan pendaratan hingga menyebabkan pencemaran di wilayah tersebut. Senjata biologis tersebut mencemari sumber air, dan mereka yang meminumnya akan merasakan reaksi kegilaan dalam jangka waktu 2 hari. Dan tidak lama kemudian, Russell menembak pria tersebut hingga tewas. Karena hal tersebut,
David yakin bahwa Russell telah terinfeksi. Di malam harinya, mereka bertiga merasa kebingungan untuk mencapai kota karena terdapat patroli militer yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya Russell merasa pasrah karena telah terinfeksi. Russell pun mengorbankan diri untuk teman baiknya tersebut dengan cara mengalihkan perhatian dari para militer tersebut. Hasilnya, pengorbanan Russell pun tidak sia-sia karena akhirnya David dan Judy sampai di kota. Namun ternyata David dan Judy telah sampai di tempat yang sangat mengerikan karena terdapat banyak sekali mayat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. David akhirnya menemukan sebuah radio yang memberitahukan bahwa pemerintah akan melakukan pemusnahan di kota tersebut. Siaran tersebut memberikan hitungan mundur untuk memperingatkan agar siapapun untuk mengevakuasi diri mereka masing-masing. Hingga akhirnya, David dan Judy pergi menggunakan mobil truk yang ada di sana. Di dalam radio terdengar hitungan mundur, yang tidak lama kemudian terjadilah ledakan nuklir di kota Ogden Mars tersebut. Ledakan tersebut berhasil memusnahkan semua makhluk maupun bangunan yang berada di sana, hingga mobil truk yang dikendarai David dan Judy pun terguling. Di scene terakhir, kita melihat David dan Judy yang akhirnya selamat, dan mereka pun berjalan kaki untuk mencari tempat perlindungan. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Amerika The Crazies. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.